Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur. Loh, buktinya apa? Kalau kalian ingin masuk kerajaan Allah duluan, melacur. Ya? Terus kalau laki-lakinya yang Kristen mau kawin sama lonte nggak apa-apa, karena diperbolehkan, gitu ya. Dan hal ini saya sudah bantai juga sebelumnya saat menyanggah video dari Yusuf T. Nah, selain ada 100 istri, di surganya Kristen ini menurut kitab dia sendiri, itu pemungut cukai dan pelacur itu masuk surga duluan. Nah, ini saya tampilkan pasalnya di samping. Antum bisa baca semuanya. Nah, orang ini mungkin serakah gitu bagi saya. Padahal sudah dikasih 100 istri, plus ya pesundal-pesundal. Tapi nggak pernah puas sekali ya. Di Islam cuma 72 bidadari. Sedangkan di tempat mereka udah 100 istri plus pesundal. Ya, gimana ya? Barusan kita mendengar pernyataan saudara Yusuf. Mungkin menurut dia, perempuan sundal meski tidak bertobat, akan masuk surga duluan. Inilah akibat dari comot-comot ayat. Kalau saja dia baca ayat itu selanjutnya, dia akan temukan jawabannya. Matius 21 ayat 31-32. Di sana dikatakan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Pada ayat yang kita baca tadi, pemungut cukai dan perempuan sundal akan masuk surga, karena mereka percaya kepada pekabaran Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, apa pekabaran Yohanes? Mari kita buka Alkitab kita, pada Matius 3 ayat 1-2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sangat jelas pada ayat di samping, bahwa banyak pemungut cukai dan perempuan sundal percaya dan bertobat. Apakah setelah mereka bertobat, mereka tetap menjadi perempuan sundal? Tentu saja tidak dong. Ayat berikut adalah buktinya. Apa yang harus dilakukan orang yang sudah dibaptis dan bertobat? Mari kita baca Lukas 3 ayat 12-14. Di sana dikatakan, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.
Dari ayat di samping, kita melihat pertobatan menuntut perubahan, yang dulunya pemungut cukai yang menagih lebih, gantinya menagih pajak yang seharusnya. Begitu juga dengan pelacur dan tentara. Pertobatan menuntut perubahan sikap. Jadi pelacur yang percaya dan bertobat oleh pekabaran Yohanes akan masuk surga jika mereka benar-benar meninggalkan dosa mereka. Lagi pula pada ayat itu tidak ada pernyataan bahwa perempuan sundal yang telah bertobat itu akan dinikahkan oleh pria Kristen yang masuk surga. Ini adalah karangan saudara Yusuf sendiri. Jadi, tuduhan saudara Yusuf tadi hanya menunjukkan keputusasaannya untuk membela surga yang diyakininya dan berusaha mencari kesamaan dalam Alkitab dengan cara menafsirkan serampangan ayat dalam Alkitab. Nah, dikatakan di situ, bagi siapa yang mengikuti Yesus, maka dia akan dibalas dengan 100 istri. Tuh, bagaimana? Bukan 72 lagi, tetapi langsung 100 gitu. Mungkin murtadin ini nggak pernah piknik gitu dengan membaca kitabnya, atau nggak pernah puas gitu dengan surganya agama Islam sehingga dia pengen lebih dari 72 bidadari. Tadi kita dengarkan bersama bahwa saudara Yusuf membaca Alkitab dengan kacamata Islam. Tidak ada orang Kristen yang menafsirkan ayat itu demikian. Tadi dia membaca Matius 19 ayat 29. Di sana dia temukan pernyataan Yesus yang mengatakan, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Saudara Yusuf berpikir pernyataan 100 kali lipat itu letterlek. Dalam terjemahan baru tidak ada kata istri, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia lainnya ada kata istri. Meskipun demikian tidak akan merubah maksud dari ayat itu. Jika kita mengikuti cara berpikir saudara Yusuf bahwa orang Kristen akan dapat 100 istri. Pertanyaannya bagaimana dengan 100 bapak atau 100 ibu? Bisakah bapak dan ibu kandung kita di-cloning? Diperbanyak menjadi 100? Jika ditafsirkan dengan cara saudara Yusuf, ayat itu akan jadi kacau. Dalam bahasa aslinya kata 100 kali lipat memiliki jenis kata sifat, bukan numerik. Kemudian baru Yohanes mau mengatakan bahwa, kok Agustan itu meninggal sudah mendapatkan hadiah 72 bidadari. Itu lebih bagus menurut saya. 72 bidadari itu lebih bagus daripada di kitab suci Bang Rudi Yohanes 100 pesundal. Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan antara bidadari dan pesundal, itu masih lebih keren bidadari itu, ya. Dan saya juga sekali lagi saya katakan, saya tidak menghina ya, tetapi fakta apa yang tertulis di dalam kitab suci Bang Rudi Yohanes, ya. Jadi kalau bagi saya ditanya, saya meninggal kemudian diberikan hadiah 72 bidadari, masih kurang itu. Kalau perlu 100 gitu, ya kan? Nah, Kita barusan saksikan pernyataan Aristo saat debat dengan Bang Rudi sang debater. Sepertinya Aristo tidak terima jika Bang Rudi katakan kalau Agustan sudah senang dengan 72 bidadari. Sebenarnya, pernyataan Bang Rudi itu bukanlah suatu hinaan. Bukankah itu yang diyakini saudara Muslim? Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Kecuali Bang Rudi menyampaikan hal yang tidak benar tentang iman Islam. Anehnya, Bang Rudi mengatakan hal yang benar, malah tersinggung. Sampai-sampai Aristo membalasnya dengan pernyataan bohong yang tidak sesuai dengan iman Kristen dan tidak tertulis juga dalam Alkitab. Karena dalam pernyataannya tadi, dia katakan bahwa orang Kristen akan diberikan 100 pesundal. Ini merupakan suatu fitnah menurut saya, karena Aristo menyatakan sesuatu yang tidak tertulis dan tidak diyakini oleh orang Kristen. Selama saya baca Alkitab, tidak pernah ada ayat yang mengatakan
bahwa orang Kristen akan diberikan 100 pesundal. Saya paham, Aristo sudah putus asa membela agamanya, tapi jangan juga melakukan fitnah supaya bisa dapat remis. Kita dapat 72 bidadari, dia dapat 100. Janjinya Yesus. Ngerti nggak? Kenapa harus protes sama kita yang 72? 72 bidadari. Di sana dia 100. Dijadi. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah jawaban dari saudara kita Pilpahit terhadap fitnahan beberapa oknum ustadz dan juga beberapa oknum para mualaf yang memang kerja mereka itu tiap hari menyebarkan banyak fitnahan terhadap ajaran Kristen, ya. Seperti yang kita lihat tadi bahwa di dalam kitab suci Kristen itu sudah dijanjikan itu 100 istri. Nah, teman-teman, mereka selalu salah dalam memahami, menafsirkan ayat-ayat Alkitab Kristen. Kenapa? Karena memang mereka itu hanya mencomot satu ayat dan kemudian mereka mengambil kesimpulan sendiri, menafsirkan sendiri, ya seenak sesuai selera mereka, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, Nora Aritonang ini dan ada beberapa orang lagi kemarin itu sudah dilaporkan ke Polda Sumut, dan sampai sekarang belum ada titik terang, ya, proses secara hukum seperti apa kepada mereka. Karena sampai saat ini belum ada informasi bahwa orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau bagaimana, teman-teman. Belum ada informasi selanjutnya. Nah, teman-teman, sampai saat ini kita lihat di live TikTok mereka, itu mereka masih menyebarkan fitnahan terhadap kekristenan, menghina, menghujat kekristenan, ya. Nah, teman-teman, mereka tidak akan pernah bisa berhenti kalau mereka ini tidak pernah disentuh oleh hukum. Tidak akan pernah berhenti mereka untuk menghina kekristenan, teman-teman. Dan kita berdoa, ya teman-teman, kalau memang kita tidak bisa mendapatkan keadilan di dunia ini, kita percaya bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang adil. Sebagaimana Allah menyatakan kuasanya kepada beberapa orang yang sudah mualaf dan kemudian mereka menghina Yesus dan apa yang telah mereka terima. Nah, ada beberapa contoh, teman-teman. Harusnya mereka belajar dari situ. Seperti Ustadz Agustan. Dia adalah seorang mualaf, tetapi dia membuat satu channel YouTube. Kemudian dia menyebarkan fitnahan dan juga dia memprovokasi umat di sana. Dan kemudian dia menghina kekristenan, teman-teman, dengan luar biasa. Bahkan terakhir kemarin dia menantang Tuhan Yesus. Bahwa apabila dia meletakkan kitab suci Kristen di pantatnya itu, apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan. Ternyata Tuhan menjawabnya, teman-teman, ya. Dan kemudian ada juga Moko Ginta, Stephen Indra Wibowo, dan juga Mega Fitri, teman-teman, ya. Dia seorang mualaf. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka celaka. Mereka ditimpa oleh suatu malapetaka yang dahsyat, teman-teman. Dan itu tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa kalau kita tidak mendapat keadilan di dunia ini, maka Tuhan itu yang adil, itu yang tidak pernah membuat manusia yang menghinanya itu bebas dari hukuman dia. Silakan saja bebas dari hukuman yang berlaku di negara ini, tetapi ingatlah, suatu saat engkau tidak akan pernah bebas dari hukuman Tuhan. Dan itu sudah jelas, teman-teman. Dan kita juga beberapa kali kita menjawab tuduhan-tuduhan mereka itu, tapi mereka terus menyebarkannya, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Nora Aritonang, bahwa itu perempuan-perempuan Kristen itu disuruh untuk melacur dan lain sebagainya, teman-teman. Dan juga Yusuf PI, mereka mengatakan bahwa sudah dijanjikan 100 istri. Mereka tidak mengerti, teman-teman, ya, ketika Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan segala sesuatu karena namaku, baik istrinya maupun ladangnya maupun ayah dan ibunya, dia akan menerima 100 kali lipat. Nah, yang 100 kali
kali lipat itu bicara sukacita, damai sejahtera. Bagaimana sukacitamu ketika engkau mempunyai ayah dan ibu, sukacitamu ketika engkau mempunyai istri, sukacitamu ketika engkau memiliki harta di dunia ini, jauh lebih besar sukacitamu ketika engkau mengikut Tuhan dan engkau memperoleh hidup yang kekal. Sebenarnya di situ letak jawabannya, bukan dijanjikan bahwa 100 istri itu diganti dengan 100 istri, 100 ayah, satu ayah itu diganti dengan 100 ayah, ibu itu diganti dengan 100 ibu. Tidak seperti itu hermeneutiknya, penafsirannya. Dan mereka sudah luar biasa menafsirkan dengan cara yang salah, dan memang itulah pekerjaan iblis, menggunakan firman untuk menyesatkan banyak orang. Bahkan itu di manusia pertama itu iblis mengutip firman. Demikian juga ketika dia mencoba Yesus, dia tetap menggunakan firman. Dan itulah cara-cara iblis mencomot-comot ayat untuk menyesatkan orang. Dan kita percaya bahwa kita yang percaya di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mari kita tetap menyelidiki lagi firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu memberikan pengertian bagi kita, dan kita minta tuntunan Roh Kudus supaya dia menuntun kita untuk tetap mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.